gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ari Idawati. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Ibu menunjukkan gambar ada beberapa anak sedang bermain dengan hewan, kemudian memberi makan hewan, dan mereka sedang bermain-main seru loh. Kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Kita akan mempelajari subtema 4, menyayangi hewan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia, di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada hewan yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur kepada ada di negara yang indah dan kaya. Menjaga kelestariannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut melestarikannya. Kita berlanjut ke pembelajaran 1. Ayo mengamati. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci, tingkahnya lucu dan memiliki bulu halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor loh, 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci loh dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Coba kalian mencoba menjawab pertanyaan berikut ya. Pasti kalian bisa. Ayo kita menulis bagaimana cara merawat kelinci. Peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Mari kita belajar berhitung dalam bentuk pecahan ya. Dalam matematika dapat ditulis 1/2. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan 1/1. 1 biskuit dipotong menjadi 2, maka ditulis 1/2. Kalian sudah mengerti? Ya, tentu saja, karena sangat mudah. Kemudian, 1 biskuit dipotong menjadi 3, maka ditulis 1/3. Dan demikian, bila biskuit dipotong menjadi 4, 1/4. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar, jadi ditulis 1/2. Jadi, 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. 1 disebut pembilang, sedangkan 2 disebut penyebut. Tulislah pecahan biasa pada gambar berikut. Pada halaman 163, 1/4, yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Kemudian 1/2, 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Dan 1/3, dan seterusnya. Dan kalian bisa mengerjakan soal pada halaman 164. Apakah kalian bisa? Ya, pasti bisa. Semangat ya. Kita berlanjut ke ayo berkreasi. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Ayo kita kerjakan. Apakah kalian bisa menempelkan potongan kertas dan memenuhi gambar wortel? Dan berlanjut ke pembelajaran 2. Yaitu ayo mengamati cara merawat kelinci. Dan bisa membacanya pada halaman 166. Bagaimana petunjuk merawat kelinci. Di situ kalian bisa membacanya ya. Pada halaman 167. Itu kalian lihat halaman 168 dan 169. Ada beberapa daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat hewan. Apakah kalian bisa? Ya, tentu saja bisa, bukan? Apakah kalian tetap semangat? Ya, tentu saja, bukan? Dan kalian bisa menuliskan kegiatan Dayu dan keluarga Dayu.
Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Kemudian, kalian coba tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas keluargamu ya. Di situ ada pada halaman 170 dan 171. Pada halaman 172, kalian bisa melakukan gerakan mendorong dan menarik ya. Pasti bisa. Jangan lupa kegiatan bersama orang tua ya. Ke pembelajaran 3. Mengamati. Udin senang memelihara ayam. Dan di sini ada petunjuk merawat anak ayam yang dapat kalian lihat pada halaman 174 dan 175. Kemudian perhatikan kembali petunjuk perawatan anak ayam tersebut ya. Kemudian, kalian bisa membuat daftar pertanyaan dan jawaban sesuai dengan gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Selanjutnya adalah ayo berkreasi, membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Kalian bisa melihatnya pada halaman 177 dan 178, serta halaman 179. Sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Kita melihatnya pada halaman 180 dan 181. Disertai kegiatan bersama orang tua ya. Beralih ke pembelajaran 4, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Buatlah cerita sesuai gambar ya, kalian bisa menuliskannya. Melihat di halaman 183 dan 184. Kemudian, ayo menulis. Bisa menuliskan beberapa profesi yang berkaitan dengan halaman 185 dan 186. Apakah kalian bisa melaksanakannya? Lanjut ke ayo mencoba. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan tadi ya. Di sini ada gambar nelayan dan jaring penangkap ikan. Kita akan melakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini ya. Melihatnya pada halaman 188, 189, dan 190. Apakah kalian bisa melakukannya? Dan coba diskusikan dengan teman-teman kalian. Jika kalian ragu, kalian bisa bertanya pada guru daring masing-masing. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5, ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih loh untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat memelihara hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan, seperti sirkus. Ada hewan buas, hewan jinak yang bisa ikut pertunjukan. Kalian penasaran? Kalian bisa melihatnya pada halaman 191. Kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Kamu juga bisa melihatnya pada halaman 192. Kalian bisa berlatih untuk mengerjakan tugas pada halaman 193 ya. Di situ ada beberapa latihan soal untuk mempelajari bilangan pecahan. Juga pada halaman 194 serta 195. Jangan lupa untuk berdiskusi, mencoba menjelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya dalam pertunjukan sirkus. Kemudian, ayo kita berlanjut ke ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si kancil dan buaya. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai.
si kancil pun berpikir dan mencari. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai ke seberang sungai dan kemudian buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu ya. Kemudian kalian bisa menyebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Kemudian buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut, yaitu jangan lupa ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, mematuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat untuk meningkatkan imunitas kita. Dan jaga jarak itu penting loh, selalu memakai masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa physical distancing untuk memutus mata rantai COVID-19. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk selalu like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kalian supaya bisa mengetahui video pembelajaran selanjutnya.